Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Ibu berpesan agar selalu menjaga kesehatan dengan rajin menggunakan masker ketika keluar dan rajin mencuci tangan serta selalu menjaga jarak. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, solih-solihah, pada kesempatan hari ini Ibu akan mengulang sedikit atau membahas sedikit tentang kisi-kisi tema 6. Untuk pelajaran PPKN, kisi-kisinya terdiri dari yang pertama, bunyi sila ketiga. Yang kedua, aturan setelah makan. Dan yang ketiga adalah aturan menjaga kebersihan rumah. Bunyi Pancasila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, selanjutnya adalah aturan setelah makan. Yang pertama, membersihkan ruang makan. Yang kedua, membawa piring dan gelas kotor ke tempat cuci piring. Yang ketiga, merapikan dan membersihkan meja makan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan, ini merupakan lingkungan rumah Salman. Lingkungan rumah Salman bersih dan indah. Di halaman rumahnya banyak pepohonan. Pohon-pohon itu tampak rindang sekali. Daunnya banyak yang berjatuhan. Semua anggota keluarga Salman bertanggung jawab atas kebersihan rumah. Mereka mempunyai tugas piket dalam membersihkan rumah, termasuk membersihkan halaman rumah. Maka anak-anak ibu, untuk menjaga lingkungan rumah kita agar tetap bersih dan indah, harus semua anggota keluarga ikut terlibat dalam menjaganya. Nah, soleh-solehah, sekarang kita akan masuk kisi-kisi bahasa Indonesia di tema 6. Yang pertama, cara menjemur pakaian. Yang kedua, kalimat ajakan. Yang ketiga, ungkapan perintah. Dan yang terakhir, ungkapan pemberitahuan. Nah, sekarang kita akan melihat cara menjemur pakaian. Yang pertama itu, peras pakaian yang sudah dicuci. Yang kedua, baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Yang ketiga, kibaskan pakaian yang sudah diperas. Dan yang terakhir adalah gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Berikut ini kita akan melihat contoh kalimat ajakan. Yang pertama, ayo kita bermain teman-teman. Dan kedua, mari kita berolahraga. Nah, anak-anak ibu, perlu anak-anak ibu ketahui bahwa untuk kalimat ajakan selalu ditandai dengan kata ayo dan mari. Dan sekarang kita akan membahas tentang ungkapan kalimat perintah. Contoh ungkapan kalimat perintah adalah 1. Rapikanlah mainanmu selesai bermain. Yang kedua, pakailah maskermu ketika keluar rumah. Kisi-kisi selanjutnya adalah tentang ungkapan pemberitahuan. Ungkapan pemberitahuan adalah sebuah kalimat yang memberitahukan sesuatu yang berisi sebuah informasi. Contohnya, Siti menyapu halaman rumahnya setiap hari. Soleh-soleha, sekarang kita masuk ke dalam kisi-kisi pelajaran matematika. Yang pertama, banyaknya jumlah benda. Yang kedua, bangun datar. Yang ketiga, perbandingan berat atau ringan suatu benda. Dan yang keempat adalah pengurangan. Bentuk-bentuk bangun datar, diantaranya yang pertama adalah ini merupakan bentuk persegi panjang. Dan ini merupakan bentuk segitiga. Dan yang ini dinamakan dengan bentuk persegi. Sekarang mari kita lihat perbandingan berat atau ringan suatu benda. Di sini ibu memiliki 2 benda, yaitu tas dan 2 buku. Benda manakah yang lebih berat? Ya, benar sekali. Tas lebih berat dari buku. Gambar berikutnya, ibu memiliki 1 buah bola dan sepatu. Benda manakah yang lebih ringan?
Ya, benar sekali. Bola lebih ringan dari sepatu. Sekarang kita masuk ke dalam soal pengurangan. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu membeli 37 butir telur. Di jalan pulang, telur ibu pecah 12 butir. Maka berapakah sisa telur ibu yang masih utuh? Untuk menjawab pertanyaan pengurangan yang seperti ini, agar lebih mudah, anak-anak bisa melakukan langkah bersusun ke bawah. Kurangi bilangan pada setiap nilai tempatnya. 7 dikurang 2 hasilnya 5. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Maka jawabannya sisa telur ibu yang masih utuh adalah 25 butir. Yang terakhir kita masuk ke dalam kisi-kisi SBDP. Yang pertama yaitu karya 3 dimensi, bunyi kuat atau lemah sebuah lagu, gerakan menari, dan karya yang berasal dari bahan alam. Karya 3 dimensi adalah karya yang bisa dilihat dari arah mana saja, baik dari sisi depan, sisi belakang, sisi kiri maupun sisi kanan. Karya dari tanah liat merupakan salah satu contoh karya 3 dimensi. Anak-anak, dengarkan lagu Si Nyamuk Nakal berikut ini dan perhatikan variasi bunyi yang kuat dan lemah dari lagu tersebut. Lagu tersebut dinyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah, anak-anak bisa didengarkan lewat suara atau tepukan. Tepukan yang lemah untuk menunjukkan bunyi yang lemah, sedangkan tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi yang kuat. Materi ini bisa juga anak-anak lihat di tema 6 halaman 8 ya. Kalau tadi kita sudah bernyanyi, mari sekarang kita akan menari. Berikut ini ibu akan kirimkan beberapa gerakan tarian yang menirukan gerakan kita sehari-hari. Yang pertama, gerakan menyapu. Dan ini merupakan gerakan memungut sampah. Yang ketiga, membuang sampah. Gerakan yang keempat ini adalah gerakan memetik ranting. Dan yang terakhir ini merupakan gerakan menyiram tanaman. Kisi-kisi terakhir dari SBDP yaitu karya dari bahan alam. Kerajinan dari bahan alam merupakan kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar yang telah disediakan oleh alam, seperti contohnya tanah liat, bulu ayam, rotan, bambu, dan lain sebagainya. Sehingga hasil dari kerajinan tersebut memiliki ciri khas sendiri dan beraneka ragam di setiap daerahnya. Berikut ini kita akan melihat salah satu contoh karya dari bahan alam yang dibuat dari bulu ayam, yaitu kemoceng. Demikianlah uraian kisi-kisi dari tema 6. Semoga anak-anak ibu dimudahkan oleh Allah dalam menjawab soal ujian. Tetap semangat dan selamat belajar solih-solihah. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.